Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi, dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Guys, kita berada di tanggal 18 Oktober 2023. Di perdagangan kemarin kita udah dapat beberapa data ya, beberapa news dari kalender ekonomi dan juga dari market kripto. Kemarin itu ada beberapa member bank sentral yang speech, seperti dari Bank of England, itu ada Deputy Governor Woods, kemudian juga ada dari FOMC member, dari Harker, kemudian Williams juga ada speech di perdagangan kemarin. Uni Eropa juga beberapa member central banknya juga speech ya. Ada beberapa data yang memberikan impact yang sebenarnya sih harusnya positif buat market, khususnya dolar teman-teman. Kalau kita lihat ada data soal core retail sales dari Amerika Serikat. Ini masih dalam tren menurun, tapi jauh di atas dari ekspektasi. Kemudian retail sales-nya juga cenderung masih terbilang oke ya, meskipun terlihat ada penurunan, teman-teman. Jadi retail sales ini berhubungan sekali sama yang namanya penjualan. Penjualan dari para toko-toko retail di sana. Gimana nih posisinya? Kalau kita lihat sih dari daya beli masyarakat berarti mengalami penurunan, teman-teman. Tapi ini masih lebih baik daripada ekspektasi. Sehingga sih harusnya dengan retail sales yang masih terbilang hijau, positif ya, ini memberikan impact terhadap dolar. Kemudian kalau kita lihat juga dari Amerika Serikat, malamnya ada Bowman yang speech soal CBDC. Lebih banyak bahas soal CBDC. Kemudian juga ada retail inventory X auto. Di perdagangan hari ini, tanggal 18, kita akan ada member FOMC lagi yang speech, teman-teman. Ada dari Kaskari, kemudian ada data GDP untuk China, lalu ada data soal perindustrian di sana, unemployment rate di China juga. Siang hari kita akan ada data soal CPI dari Inggris, teman-teman. Ini data inflasi ya. CPI dan juga PPI. Kemudian dari Uni Eropa juga rilis data CPI dan PPI. Sorry, core CPI dan juga CPI dari Uni Eropa. Data inflasi juga. Lalu dari Amerika Serikat akan ada data soal housing dan crude oil inventory. Dan beberapa member FOMC akan speech lagi. Mungkin memberikan impact juga. Ya itu sih hari Rabu ini kita akan lihat gimana volatilitas dari pergerakan market buat ke depannya. Dari beberapa news, teman-teman, ini ada klarifikasi dari apa namanya anggota atau dari Cointelegraph ya. Perihal kemarin mereka bikin tweet yang ternyata tidak disaring, yang belum mendapatkan persetujuan untuk diposting. Jadi kabarnya memang kenaikan daripada Bitcoin sampai ke 30.000 kemarin itu disebabkan karena dari Twitter atau akun akun X daripada Cointelegraph, salah satu media yang memang terkenal kredibel ya dalam hal menginformasikan atau memberitakan hal-hal yang terjadi di dunia kripto, itu melakukan kesalahan fatal. Dia nge-tweet dan mengatakan soal approve-nya ETF daripada ETF sport daripada gini ya, BlackRock, yang namanya iShare, itu katanya sudah di-approve, tapi ternyata berita tersebut belum terkonfirmasi oleh BlackRock sendiri, dan akhirnya ini menyebabkan FOMO di market. Bitcoin langsung ngepump, kemudian tidak berlangsung lama, beberapa menit, tweetnya dihapus, teman-teman, dan akhirnya Cointelegraph membuat klarifikasi. Jadi kabarnya sih dari apa namanya dari account dari Cointelegraph ini yang memposting itu dilakukan oleh, katanya ya, itu anak magang, teman-teman. Anak magang yang di Cointelegraph itu tiba-tiba memposting hal tersebut sebelum mendapatkan editing ya. Ini lead postnya kelihatan, teman-teman. Mereka sudah posting, kemudian menimbulkan kepanikan, lalu tweetnya ini dihapus, dan Cointelegraph itu memberikan sebuah klarifikasi dan meminta maaf. Gitu sih, dan ini menimbulkan banyak sekali reaksi dari market. Banyak yang kena liquid karena short squeeze ya, teman-teman, dan itu bukan berita yang bagus untuk para trader. Dan pelajaran dari
kejadian ini adalah ya kita harus berhati-hati dalam hal merespon market. Belum tentu sesuatu yang diposting even sekredibel Cointelegraph lo bisa melakukan kesalahan, bisa kecolongan seperti ini, teman-teman. Dan ya eh, bisa menjadi sebuah bahan buat kita bersama untuk lebih berhati-hati sama yang namanya news. Lalu berita kurang baik datang dari Jerman. Jerman saat ini mengalami tahun-tahun yang sangat berat. Dikabarkan mereka berpeluang untuk mengalami yang namanya double dip recession. Jadi resesi dua kali. Jadi penurunannya itu udah sebenarnya Jerman udah masuk resesi sekarang, tapi dilihat daripada potensi beberapa data menunjukkan bahwa possibility dari Jerman itu akan masuk resesi berikutnya, teman-teman. Mungkin akan full di tahun 2024. Nah, ini forecast-nya ya. Ini forecast-nya dari kuartal 1 2024 sampai dengan kuartal 1 2025 atau setahun lebih diprediksi Jerman bakalan masuk fase resesi. Perekonomian mereka sulit, kemudian mata uang mereka anjlok. Jadi ya ini akan menjadi sesuatu yang sulit lagi teman-teman. Jadi Jerman terakhir kali dapat resesi parah atau krisis parah itu ketika Perang Dunia ya. Perang Dunia di mana mereka kalah teman-teman dari sekutu dan ya itulah teman-teman mereka mengalami fase resesi lagi. Itu terus dari FTX. Nah, ini kasus dari FTX akhirnya sedikit menemukan jalan tengah. Ini terkait soal likuidasi yang mereka rencanakan. Jadi dikabarkan dari FTX sendiri itu berencana untuk melikuidasi aset-aset yang mereka punya. Ya, dibayarkan lagi kepada para kreditur dan ini sedang sedang melakukan kalkulasi nih. FTX sekarang punya aset apa aja dan apa saja yang bisa dilikuidasi dan ini merupakan sebuah berita teman-teman di mana kemungkinan penjualan akan tentunya dilakukan. Jadi sekitar 90% dari koin itu sudah berhasil dipantau atau dideteksi ya. Teman-teman dideteksi dan tentunya ini akan masuk dalam kalkulasi mereka terkait soal likuidasi yang akan mereka lakukan untuk kedepannya. Jadi ini buat kreditur investor dari FTX yang sebelumnya itu gagal untuk tarik dana mereka karena udah keburu bangkrut duluan. Itu jadi sudah ada kabar yang lebih terang. Nah, ini ada data dari Keiko. Keiko memposting sebuah pergerakan dari beberapa mata uang yang melakukan trading di Binance, teman-teman. Lira Turki telah muncul sebagai pasangan perdagangan fiat paling populer. Pangsa pasarnya telah meningkat sampai 9% pada awal tahun 2021 ke level tertingginya. Untuk teman-teman ketahui, lira itu adalah mata uang dari Turki. Turki mengalami inflasi yang sangat-sangat parah, teman-teman, di tahun 2023 ini. Karena sebelumnya pemerintah mereka ya banyak cetak duit buat stimulus ekonomi. Dan akhirnya sekarang mereka mengalami kesulitan dalam hal ya bisa dibilang mata uangnya anjlok disebabkan karena inflasi. Ya, jadi kalau kita lihat sih karena efek ini menimbulkan banyak dari orang-orang di sana yang mulai melek. Wah, kita nggak bisa simpan dana kita di fiat money atau dalam bentuk lira. Akhirnya mereka mencari alternatif. Salah satunya ya Bitcoin. Terbukti dengan peningkatan jumlah volume perdagangan dari Bitcoin. Jadi liranya dibelikan aset-aset kripto like Bitcoin, like yang lain. Teman-teman. Jadi itu adalah strategi yang mereka lakukan ya daripada mata uang mereka inflasi, aset kekayaan mereka mengalami delusi, penurunan aset ya. Lebih baik mereka invest di market seperti kripto atau mungkin di gold mungkin. Nah, itu bisa menjadi sebuah alternatif untuk sebuah negara dengan mata uang yang luntur, yang rontok, teman-teman. Kemudian ini ada news dari blog media soal pengawasan yang dilakukan oleh Korea Selatan. Direktur Layanan Pengawasan Keuangan Korea Selatan itu akan mengawasi SUI. Kenapa? Karena diduga ada manipulasi volume dalam perdagangan dari SUI, teman-teman. Akhirnya blockchain media ini merilis kemarin ya. Jadi hati-hati buat yang punya SUI, itu sedang dimanipulasi harganya. Kemudian ini ada berita dari hot wallet yang dimiliki oleh Phantom. Salah satu hot wallet mereka kena colong, teman-teman.
sekitar 550 juta, ya 550 juta US dollar loss di Phantom Wallet, hot wallet ya. Dan ini bukan merupakan sebuah berita yang bagus. Jadi eh, dalam dalam tweet yang diunggah oleh Phantom dinyatakan bahwa sekitar 99% dari dana yang ada di wallet ini sudah dikuras oleh hacker. Waduh, parah banget ya. Parah banget dari Phantom kena hack, dan mungkin akan memberikan sentimen juga buat Phantom nih. Karena ada kasus seperti ini, berarti jaringan mereka belum cukup tangguh dalam hal menahan penetrasi daripada hackers. Kemudian ini ada berita atau ada data dari Santiment yang menunjukkan bahwa alamat paus Ethereum meningkat. Teman-teman, sekarang penampungnya 32,3% dari pasokan yang tersedia, dan untuk pertama kalinya sejak 2016 transaksi semakin tinggi. Kemarin semakin tinggi sampai 1 juta US dollar plus, untuk yang merupakan tertinggi kedua di 5 minggu terakhir. Jadi ini kelihatan ya terjadi sebuah peningkatan aktivitas. Tapi kalau teman-teman perhatikan, ini tidak ditunjang sama volume perdagangannya nggak terlalu tinggi, dan juga tidak ditunjang sama kenaikan dari harga Ethereum. Tapi wallet-wallet besar sudah mulai melakukan transaksi pada Ethereum di perdagangan kemarin. Kabar terbaru, Joe Biden ini bakalan mengunjungi Israel di hari Rabu. Hari ini ya harusnya, karena solidaritas. Saya akan berangkat ke Israel besok untuk menyatakan solidaritas dalam menghadapi serangan teroris brutal Hamas dan berkonsultasi mengenai langkah selanjutnya. Dia akan melakukan perjalanan ke Yordania untuk bertemu dengan para pemimpin, mengatasi kebutuhan kemanusiaan mendesak di sana, dan menjelaskan bahwa Hamas tidak mendukung hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Jadi Joe Biden tentunya udah tahu semuanya berpihak ke Israel, teman-teman. Dan ya mereka juga tentunya bawa duit nih buat memberikan bantuan untuk Israel juga dalam perang ini. Kemudian ada berita yang lain, ini dari Treasury. Treasury itu adalah obligasi. Khusus yang kita bahas adalah 10 tahun obligasi jangka panjang, 10 tahun teman-teman. Yield-nya terus menguat ya, sekarang sampai di posisi 4,6, benar ya, 4,6 datanya, dan ini merupakan yang tertinggi, teman-teman, yang tertinggi selama periode 2008 sampai sekarang. Ini yang paling tinggi, dan tentunya dengan menaiknya jumlah return atau yield dari obligasi ini akan membuat investor itu banyak yang menaruh aset mereka di obligasi. Cari yang aman-aman aja. Ini berimpact sekali sama kenaikan dari harga dolar sebelumnya, dan tentunya ini masih berpeluang untuk naik. Even kalau The Fed mempertahankan suku bunga di harga sekarang, itu tidak berarti return dari obligasi mereka akan tetap bertahan, bisa jadi makin naik lagi teman-teman. Jadi ya itu kondisinya saat ini, harus waspada juga. Kita akan langsung masuk ke pembahasan chart dari Bitcoin seperti apa. Sebelumnya kita lihat dulu indeks dolar. Indeks dolar mengalami fase koreksi di perdagangan kemarin. Sekarang ada di poin 106,1. Kalau kita perhatikan, memang pergerakan dari indeks dolar ini sudah sedikit mengalami koreksi ya, atau melemah, teman-teman. Dan ini bukan merupakan atau belum tentu merupakan sebuah sinyal penurunan. Masih ada possibility untuk indeks dolar kembali menguat. Jadi menurut saya masih harus waspada, teman-teman. Lalu kalau kita perhatikan dari beberapa market saham, S&P 500 kemarin ada sedikit menurun tipis ya, kalau kita lihat dari closingnya di minus 0,01. Kemudian XAU atau gold di perdagangan kemarin bertahan plus 0,02. Ya lumayan, setelah penurunan yang terjadi, gold masih cukup kuat teman-teman di perdagangan saat ini. Bitcoin masih tetap strong di level 28.400. Tapi BTC dominance-nya naik teman-teman, menyebabkan altcoin nyungsep ya, banyak altcoin nyungsep, GRT nyungsep, Ethereum ya turun 2%, kemudian CFX atau Conflux ini turun lebih parah lagi 5%, terus ada Launch, Matic turun juga, Cardano, Habar juga masih dalam posisi koreksi.
Bitcoin satu-satunya yang masih terbilang strong di posisi sekarang karena ya investor lebih banyak melirik Bitcoin sebagai salah satu aset buat mereka invest. Dan kalau kita lihat dari pergerakan daripada Bitcoin ya, sementara Bitcoin sudah ataupun masih bergerak di dalam sebuah ascending channel, teman-teman. Dan melihat posisinya yang seperti ini, berarti Bitcoin ini masih punya potensi untuk kembali melanjutkan tren kenaikan. Potensi ya, potensinya sampai di 29.400, 29.500 ya, kisaran area tersebut lah, teman-teman. Jadi potensi ini belum tentu dicapai. Masih ada kemungkinan. Jadi kayak gitu kurang lebih. Tapi kalau saya pribadi punya prediksi yang berbeda. Kalau saya sih melihat Bitcoin masih dalam posisi tekanan jual yang masih berpeluang cukup tinggi, teman-teman. Cukup tinggi dan tentunya kenaikan Bitcoin ke level 28.500 itu mungkin akan diwarnai sama tekanan jual di level tersebut yang juga cukup tinggi. Ya, jadi berpeluang masih cukup tinggi tekanan jualnya. Dan bila mana kalau kita lihat dari beberapa indikator seperti MACD, MACD-nya masih menunjukkan histobar hijau di time frame 4 jam. Jadi sepertinya sih jangka pendek ini akan mendekati yang namanya golden cross atau dead cross yang akan berpeluang untuk mengalami koreksi lanjutan. Kemudian aku pakai indikator Loken yang bisa menunjukkan kepada kita semua bahwa pergerakan atau kenaikan dari harga Bitcoin kemarin itu memang ditunjang oleh smart money. Banyak investor yang mengalihkan aset mereka dari altcoin menuju Bitcoin. Kalau kita compare ya, kita lihat beberapa altcoin seperti Ethereum, volume smart money-nya kosong. Kemudian GRT, volume smart money-nya kosong. BNB, ini ada kenaikan kemarin karena ada news burning yang mereka lakukan, tapi overall sekarang udah turun dan mendekati kosong. Kemudian XRP, smart money-nya kosong. Solana masih cukup tinggi, teman-teman bisa dipantau. Matic ya kosong juga. Jadi pada intinya adalah banyak altcoin yang akhirnya di-sell, dijual buat dibelikan Bitcoin. Bitcoin volume smart money-nya meningkat ya dan masih tinggi untuk posisi sekarang. Jadi itu sih teman-teman, kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin ya dia masih bergerak naik dalam channel naik. Tapi kalau saya sih lebih kayak berhati-hati aja buat saat ini. Saya tidak terlalu banyak trade, lebih sifatnya wait and see untuk posisi sekarang. Apakah Bitcoin bakalan dinaikkan atau enggak? Ya kita lihat aja gimana pergerakan dari market. Ya jadi paling gitu sih teman-teman. Menurut saya market juga belum terlalu bergairah untuk saat ini. Tapi kalau teman-teman yang punya planning nih buat invest, wah ini udah kesempatan nih, harga murah. Ya bisa aja altcoin bisa jadi pilihan buat teman-teman untuk sekarang ini. Mumpung BTC dominance-nya udah melambung tinggi ya. Jadi gitu aja paling buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis langsung di kolom komentar. Dan kalau kalian merasa penting banget untuk dapat informasi dan update terbaru, kita selalu update teman-teman di komunitas Telegram. Buat yang mau dapetin info-infonya, silakan teman-teman untuk langsung cek di kolom deskripsi untuk link kalau mau join. Jadi beberapa news tambahan seperti ini, peluang resesi Amerika Serikat meningkat ya teman-teman, disebabkan karena ya jumlah dari bond treasury-nya itu terus mengalami peningkatan. Kemudian juga ada apa nih, disinflasi atau gagal, bukan disinflasi, disliquencies atau tingkat kegagalan bayar kartu kredit. Ini udah mulai melonjak di 2023 saat ini. Kemudian berita kemarin juga ada Bank Rakyat Tiongkok menyuntikkan dana sampai 289 miliar yuan China ke dalam sistem keuangan. Jadi dia suntik dana, teman-teman. Lalu ada beberapa token atau koin yang unlock. Ada AP, ada OP. Itu ada unlock. Jadi itu sih teman-teman, nanti kita akan update lagi untuk news-news terbaru. Jadi silakan feel free untuk join ya, linknya di kolom deskripsi. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.